dari korban saudara IN dan saudara ATG ada cekcok yang terjadi sebelum pukul 10.09 di dalam sebuah kamar yang dimananya ada 3 unsur, yaitu bapak sebagai suami, ibu sebagai istri, dan anak kecil yang berusia kurang lebih 1 minggu. Kemudian cekcok berawal dari masalah HP si tersangka yang ada di belakang ini, yang dimana korban meminta penjelasan terhadap apa yang ada di dalam HP tersebut. HP lagi kami forensik untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari Kementerian PPN. Kemudian Polres Bogor langsung membawa korban tersebut ke dokter rumah sakit UD Cibinong untuk melaksanakan visum. Lalu dilakukan pemeriksaan. Keadaannya sangat trauma, sehingga pemeriksaan tadi malam kami hentikan sementara melihat faktor psikologi ibu dan anak kecil serta 2 anaknya yang selalu menangis di rumah mencari keberadaan ibunya. Namun kami menemukan 3 alat bukti untuk menjerat tersangka tersebut. Pada pukul 16.00 kurang lebih, tersangka kami monitor melakukan check-in di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Kemang. Sehingga saya perintahkan segera tangkap, nggak pakai lama. Pukul 19.45 tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya sejumlah 4 orang, yang dimana tersangka kooperatif. Namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih 00, kasus tersebut sudah kita naikkan ke penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. 1 adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah 1/3. Itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu Kementerian PPA yang ada di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya.
Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kami akan berhati-hati melaksanakan penyidikan ini. Kami juga menunjuk seluruh penyidik dari Polres Bogor adalah penyidik PPA yang wanita, yaitu Polwan. Ini kasus yang sangat luar biasa. Tolong kawal kami, seluruh masyarakat Indonesia, agar kami bisa memberikan pembelajaran melalui penyidikan kami yang akan kami buktikan nanti sampai ke penuntutan dan ke sidang pengadilan juga kami akan hadir, agar ini menjadi cambuk untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan dari Asisten Deputi Kementerian PPA Bu Ratih bagaimana pola-pola pengasuhan terhadap anak dan pola-pola terhadap psikologi dari korban. Untuk waktu kami persilakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Kementerian. Terima kasih dari Bapak. Ibu Bapak Kadis. Ya, ini nanti kita akan mewawancarai tersangka secara langsung. Saya sedikit menutup closing statement. Teman-teman wartawan, media seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, silakan kawal kami untuk melakukan penyidikan ini dengan tuntas. Apabila ada informasi apapun sedikit pun, sampaikan kepada saya secara langsung. Ini menjadi warning kepada seluruh pelaku tindakan KDRT bahwa saya tegaskan tidak ada ruang sedikit pun kepada seluruh pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Bogor. Saya warning sekali lagi, tidak ada ruang sedikit pun kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Bogor. Saya akan tidak tegas, siapapun dia, siapapun di belakang dia. Karena saya masih mempunyai ibu kandung saya yang masih hidup. Mohon maaf kalau saya sedikit emosional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya bukti ini, satu adalah dokumen tentang pernikahan antara pelaku dan korban. Yang kedua adalah flash disk yang kami berupa isi rekaman CCTV yang kami ambil dari medsos. Yang ketiga adalah screenshot dari medsos tersebut. Ini tentang terjadinya tindakan kekerasan tersebut terhadap ibu dan balita tersebut. Dan dari hasil penyelidikan pelaku melakukan KDRT berapa kali? Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Itu dalam rentang waktu sejak kapan, Pak? Dari semenjak dia menikah, bisa jadi lebih dari 5 kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana, Pak? Kemarin kan sempat ketendang. Lalu juga apakah selama 5 kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDRT ini, Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 nyampe di TKP.
Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu penyidik dari Polwan. Kami menjaga normatif dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari lingkungan sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami agar kami bisa menuntaskan kasus ini secara baik. Berarti pernah dianiaya secara langsung Pak oleh ini? Nanti kita dalamin. Nanti saya mohon kalau ada informasi silakan untuk dilaporkan. Pak, kalau motifnya Pak kenapa melakukan penganiayaan? Makanya ada kabarnya ketahuan sedikit. Oke. Bahwa motifnya saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Artinya motif itu terjadi dari pemukulan yang terakhir. Ya, pemukulan yang terakhir. Kita berbicara terakhir yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan sebelumnya. Lagi kita dalami. Kami fokus kepada yang kejadian kemarin dulu. Apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan. Tadi sudah saya jawab. Untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan, mohon maaf, ketahuan menonton video porno. Namun kita harus mengcrosscheck dengan apa yang akan disampaikan oleh korban dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime Dan izin nanya dan Pak, scientific investigation. Pak Kapolres kan benar. sebelumnya juga kategori hukumannya maksimal 2 tahun. Nah ini biar hukumannya lebih berat gimana? Makanya saya tambahkan untuk pasal kekerasan terhadap anak. Pak Kapolres benar nggak dia mau kabur ke Surabaya dan itu pukul berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu memang mau? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila teman-temannya terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Tapi benar korban mengiyakan kalau mau kabur. Masih kami dalami. Pak, untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa aja Pak yang tercatat Pak? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit Cipinang bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Oke. Ya, sudah. Terakhir ya. terkait penganiayaan ini dan dengan silakan Bang. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Dan izin nanti tersangka akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa dan iya mengingat juga begini keadaannya dan Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya.